Cewek ini menikah dengan hantu, terus pengen cerai karena terus dihantui. Ini gimana konsepnya? Story time with me Gusti Gina. Mungkin ini bisa menjadi cerita rumah tangga paling aneh sedunia yang aku tahu sampai hari ini. Ini cewek bernama Brocarde. Jadi dia ini seorang perempuan berusia 38 tahun. Terus dia memutuskan buat menikah dengan hantu alias jin gitu ya. Makhluk yang tidak kasat mata. Menikahlah dia nih. Setelah menikah, beberapa lama kemudian dia sering cekcok atau bermasalah dengan hantu alias suaminya ini. Sampai-sampai dia tuh melakukan konseling pernikahan, konseling rumah tangga dengan seorang paranormal. Tapi katanya si suaminya ini yang bernama Eduardo ini, dia tuh bener-bener kayak gak bisa diajak ngobrol, diajak berkompromi soal rumah tangga mereka. Nah, masalahnya si suaminya ini tuh gak bisa diajak kayak gitu, tapi bener-bener menghantui si cewek ini. Dia ngerasa kayak mulai terganggu karena suami hantunya ini adalah mantan prajurit gitu. Terus dia meningsoy dan dia memiliki karakter yang keras gitu. Nah, si cewek ini ngerasa hidupnya tuh bener-bener tersiksa, dihantui sama suaminya memang hantu. Makanya dia memutuskan buat berpisah alias cerai. Sampai sekarang dia masih mencari orang yang bisa mengusir suaminya dalam hidupnya alias untuk bercerai. Tapi kan aneh ya, kenapa kamu memutuskan menikah dengan hantu? Udah tahu dia hantu ya, dia pasti menghantui gak sih? Dan aku kaget aja, pernikahan gaib kayak gini nih ternyata gak cuman ada di Indonesia ya, tapi juga ada fenomenanya di luar negeri. Kalian pernah dengar gak sih orang menikah dengan hantu atau menikah dengan makhluk gaib? Coba tulis di kolom komentar. Jangan sampai kalian punya teman kayak Bagus gini. Katanya diajak liburan, malah kena prank, datang ke dukun. Ngapain? Malah diajak buat jadi kebal. Gila gak sih? Ini aku dapat cerita dari yang namanya Bagus. Nama disamakan, ini adalah orang yang aku kenal langsung. Jadi ceritanya Bagus itu di tahun sekitar 2014an, dia tuh lagi banyak masalah gitu ya sama orang-orang. Sampai masalah itu melibatkan preman-preman dan juga orang-orang yang melakukan black magic atau okkultisme. Oleh karena itu, Bagus ini merasa kayak, kayaknya aku harus punya pegangan juga nih. Jadinya dia tuh nyari tahu tuh kemana dia bisa berburu atau punya pegangan. Entah itu berupa badan dirajah, dimandikan, atau memiliki minyak tertentu. Tapi si Bagus ini, aku nggak ngerti deh. Dia itu nggak mau sendirian dan agak sedikit takut. Jadinya sebelum datang ke rumah dukun, dia tuh ngajak temennya nih yang bernama Dika lah. Bagus bilang ke Dika, bro, ayo kita liburan ke daerah X yang mana itu dikenal banget sama wisata alamnya gitu. Dika seneng dong, kayak wah liburan gratis nih gitu kan. Ya udah mereka berangkat lah berdua. Pas lewat daerah X, Dika nanya, loh Gus kok kita nggak stop, bukannya udah nyampe tapi masih lurus gitu, masih jauh. Hingga mereka berhentilah di sebuah desa yang itu tuh desanya kayak masih sepi, jarang-jarang rumahnya, dan itu udah menjelang malam. Nah, feeling Dika nih mulai udah nggak enak. Ini Bagus ngapain ngajak gua kesini gitu kan? Ketika nyampe di sana, di sebuah rumah panggung gitu, rumah kayu, ada seorang pria muda yang menyambut, lalu disuruhlah masuk. Nah, di dalam sana ada satu keluarga nih, ya normal aja, biasa aja, tapi keluarga ini menyambut si Bagus dengan baik gitu. Terus dibilang, ayo kita langsung aja ke belakang, katanya. Ke belakang lah mereka. Nah, si Bagus sama Dika disuruh lepas baju, menyisakan celana dalam. Dika bingung dong, Gus kita ngapain gitu. Bagus cuma ketawa doang. Ternyata setelah itu mereka ditutup kain putih, kain hitam sama kain kuning, lalu ditaburin bunga, terus dimandiin. Dika kan bingung ya, ini kenapa pas saya ngapain, saya diapain gitu. Si Bagus diam aja. Setelah itu mereka dibilas kan, lalu badannya dirajah gitu, kayaknya ditulis-tulisin gitulah di belakang badan. Si dukun ini ngambil salah satu pedangnya dia, lalu dia langsung menembas badannya Bagus. Si Dika nggak berani lihat, dia langsung nangis ketakutan, gemeteran bener-bener. Jadi ketika dia buka matanya, Bagus bilang, Dik, buka mata lo gitu. Ternyata Bagus baik-baik aja. Bentar, azan dulu ya. Dika tuh bener-bener ya, dia udah ketakutan banget, trauma kali itu anak. Tapi si dukun ini malah melayangkan lagi pedangnya ke tubuhnya Dika. Dan ya, dia juga kebal.
meski dia tahu itu bagus, dia tuh bukan senang, dia malah trauma, dia gemeteran sampai pulang, dia nangis ketakutan. Bagus cuma bisa bilang minta maaf sih, katanya dia nggak berani kalau sendirian, makanya ngajakin Dika. Terus mereka balik ke kota, ya memang mereka akhirnya punya kekebalan gitu kan. Tapi menurut ceritanya Bagus dan Dika, karena hal itu mereka tuh sering kayak gelisah dan mau marah terus, bawaannya tuh emosian gitu. Sekitar 2 tahun lah mereka kebal gitu ya, artinya ada sosok lain di hidup mereka. Akhirnya mereka memilih untuk